Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, saat sedang suntuk, Abu Nawas menghabiskan waktunya dengan berjalan-jalan keliling kampung. Di sebuah tikungan, ia bertemu seorang pemuda yang kelihatan tidak bahagia. Wajahnya terlihat murung sekali, seolah tidak ada sesuatu pun yang bisa membuatnya bahagia. Abu Nawas lalu menghampirinya dan bertanya, "Hei anak muda, kau tampak sangat sedih. Apa yang membuat hatimu gundah?" tanya Abu Nawas. Si pemuda mengangkat tas jelek miliknya dan berkata, "Aku tidak mempunyai apa-apa di dunia ini, kecuali hanya tas jelek ini yang aku punya." Kasihan sekali, batin Abu Nawas. Mendengar itu, sejenak Abu Nawas berpikir bagaimana caranya untuk mengobati kesedihan pemuda itu. Tidak lama kemudian, ia menemukan sebuah ide. Ia mencoba mengalihkan perhatian si pemuda. "Lihat, ada monyet di sana!" teriak Abu Nawas. "Mana?" tanya si pemuda. Saat perhatian si pemuda teralihkan, Abu Nawas langsung merebut tasnya dan membawanya lari. Si pemuda mencoba mengejarnya, tapi Abu Nawas terlalu cepat berlari. Pemuda itu pun menangis sekeras-kerasnya. "Kembalikan padaku tas itu! Itu harta milikku satu-satunya!" teriaknya sambil menangis. Setelah jaraknya sudah agak jauh, Abu Nawas menaruh tas si pemuda itu di tengah jalan. Ia pun lalu pergi ke semak belukar. Tidak lama kemudian, si pemuda datang dan melihat tasnya. Dengan penuh bahagia, si pemuda segera berlari dan mengambilnya. "Alhamdulillah, tasku! Aku kira aku telah kehilangan tas ini," ucapnya sambil tersenyum senang. Abu Nawas pun ikut tersenyum dari balik semak belukar. Akhirnya, ia bisa juga bergembira. Ia tahu caranya bersyukur, walaupun hanya punya tas jelek, kata Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas keluar dari persembunyiannya dan menghampiri pemuda tersebut. "Hei, bukankah kamu tadi yang mencuri tasku?" ucap si pemuda penuh emosi. "Sabar dulu, wahai pemuda, saya tidak bermaksud mencuri tasmu. Saya hanya ingin mengajarkanmu bersyukur, meskipun hanya mempunyai tas jelek," ujar Abu Nawas. "Iya, benar. Kamu benar sekali. Terima kasih telah mengingatkanku betapa pentingnya rasa bersyukur," balas si pemuda. Keduanya akhirnya terlihat akrab. Abu Nawas lalu mengajaknya jalan-jalan. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas selalu menghiburnya dengan cerita-cerita lucu. Sesekali si pemuda tertawa dan terlihat sangat bahagia. Tidak berapa lama, mereka berdua berpapasan dengan rombongan pelayat yang sedang mengiringi jenazah. Terlihat sang istri jenazah berjalan di belakang keranda sambil menangis dan meratapi kepergian suaminya. Ratapannya terdengar samar-samar namun tetap jelas. Abu Nawas dan si pemuda menyimak suara ratapan dari istri jenazah tadi. "Suamiku, kenapa kau pergi begitu cepat? Apa yang akan kau lakukan di tempat sempit itu? Tempat yang bahkan selembar tikar pun tidak ada di sana," kata istri jenazah itu meratapi. Abu Nawas yang sedari tadi menyimak perkataan istri jenazah itu, lantas melempar pandangan kepada si pemuda yang berjalan bersamanya. "Hei, kejar mereka! Apa kau tak dengar? Mereka akan berkunjung ke rumahmu, bukan?" kata Abu Nawas sambil bercanda. "Kurang ajar kau Abu Nawas," saut si pemuda sambil tertawa. Mereka berdua pun lalu melanjutkan perjalanannya.
Seperti hari-hari sebelumnya, Abu Nawas diperintahkan Baginda untuk menghadapnya di istana kerajaan. Namun kali ini dengan suasana yang berbeda. Abu Nawas dipanggil pada malam hari yang sangat dingin. Di tengah obrolan yang sedang asik-asiknya, tiba-tiba Baginda Raja bertanya, "Wahai Abu Nawas, apakah engkau mau telanjang bulat di atas atap malam ini?" "Tergantung pada imbalannya, Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Kali ini engkau akan aku beri 500 dirham jika mampu melaksanakannya," jawab Baginda Raja. Karena melihat imbalan yang begitu besar, tanpa berpikir panjang, Abu Nawas segera melepas bajunya. Sesudah bajunya dilepas, selanjutnya Abu Nawas naik menuju atas atap dan duduk seperti yang diperintahkan Baginda Raja. Tentu saja Abu Nawas merasakan rasa dingin yang sangat menusuk kulit. Hingga malam menjelang subuh, Abu Nawas baru turun ke bawah. "Mohon ampun Baginda Raja, mana hadiah yang Baginda janjikan kepadaku?" tanya Abu Nawas. "Oh itu, sabar dulu wahai Abu Nawas. Jadi semalaman apa yang telah engkau lihat?" tanya Raja. "Hamba tidak melihat apa-apa tuanku yang mulia. Hanya seberkas cahaya yang terlihat dari kejauhan," jawab Abu Nawas. "Waduh, kalau begitu engkau tidak berhak untuk mendapatkan imbalan, karena engkau telah dihangati oleh cahaya itu," jelas Baginda Raja. "Loh, bagaimana bisa seperti itu Baginda?" "Karena kedinginan, hamba semalam hampir saja mati," protes Abu Nawas. Namun Baginda tidak ingin mendengar protes dari Abu Nawas. Lebih dari itu, Baginda justru menyuruh Abu Nawas untuk segera pulang ke rumahnya. Karena tidak mau dianggap melawan titah sang raja, akhirnya Abu Nawas pulang dengan rasa dingin dan sedikit kecewa karena gagal membawa 500 dirham tadi. Akan tetapi, di tengah perjalanan, Abu Nawas berkata dalam hati, "Ada-ada saja, bagaimana mungkin Baginda ingkar janji? Kalau begitu, aku harus mendapatkan yang semestinya jadi milikku." Selang beberapa hari kemudian, Abu Nawas mengundang Baginda Raja untuk jamuan makan bersama di rumahnya. Baginda pun menerima undangan tersebut. Keesokan paginya, Abu Nawas sudah tiba di istana dengan tujuan ingin menjemput Baginda bersama dengan rombongan kerajaan. Akan tetapi di tengah perjalanan, Abu Nawas meminta izin kepada Baginda untuk mendahului mereka dengan alasan ada hal yang harus dikerjakan, terutama akan menyiapkan hal penyambutan meriah kepada Baginda dan pejabat kerajaan. Hingga beberapa saat kemudian, Abu Nawas sudah berada di tempat acara. Di situ Abu Nawas rupanya menyuruh murid-muridnya agar mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut Baginda. Tak lama setelah itu, Baginda Raja beserta para rombongan datang. Abu Nawas mulai bercerita macam-macam dengan tujuan agar Baginda Raja menjadi senang. Namun karena keasikan ngobrol, Baginda Raja terlihat memegangi perut pertanda rasa lapar sudah menjalar di tubuh sang raja. "Wahai Abu Nawas, mana makanannya?" tanya Baginda Raja. "Mohon ampun Baginda, harap bersabar sedikit karena apinya lamban sekali panasnya. Padahal sejak dari tadi pagi sudah dinyalakan," jawab Abu Nawas. "Api jenis apa itu? Kok lamban sekali panasnya? Coba antar aku ke dapur," tanya Baginda Raja. Setibanya di dapur, Baginda Raja merasa heran karena ada api namun tidak ada terlihat makanan yang sedang dimasak. "Wahai Abu Nawas, mana makanannya?" tanya Baginda kembali. "Itu Baginda yang mulia, ada di atas pohon," jawab Abu Nawas sambil menunjuk pohon tersebut. "Wah, pantas saja. Bagaimana mungkin bisa matang kalau yang dimasak di atas sana, sedangkan apinya ada di bawah? Itu terlalu jauh jaraknya," kata Baginda Raja merasa heran. "Ini sama saja Baginda dengan kasusku beberapa hari lalu. Bagaimana tubuhku ini bisa dihangatkan oleh cahaya yang berada di kejauhan?" jelas Abu Nawas.
Mendengar penjelasan Abu Nawas membuat Baginda Raja tertawa lebar. Baginda kemudian menyuruh pengawalnya untuk memberikan 2 kali lipat dari hadiah yang pernah dijanjikan, yaitu 1000 dirham. Abu Nawas melarang mendoakan orang mati. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang duduk di depan rumah, tiba-tiba datang seorang wanita mengadukan nasibnya kepada Abu Nawas. Dengan menangis terisak-isak, si wanita menceritakan masalahnya. "Suamiku di penjara, Tuan Abu, padahal dia tidak melakukan kesalahan," ucap si wanita. "Memangnya suamimu kenapa? Kok sampai di penjara?" "Suamiku petani yang miskin, tapi oleh menteri istana, dia disuruh membayar penuh pajaknya. Tentu saja kami tidak mampu. Lalu suamiku meminta keringanan, supaya bayarnya setengah saja. Tapi sang menteri menolaknya. Ia malah menuduh kalau suamiku menentang perintah raja. Akhirnya suamiku dimasukkan ke penjara," kata si wanita menjelaskan. "Oh, jadi itu masalahnya. Baiklah Ibu, saya akan membantu supaya suami Ibu dibebaskan dari penjara," balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun membuat siasat supaya dirinya bisa bertemu dengan Baginda Raja untuk mengadukan masalah ini. Pada esok harinya, Abu Nawas sengaja membuat gaduh kota Baghdad dengan ucapannya, baik di pasar maupun di dalam keramaian. Ia selalu meneriakkan kata-kata yang sama. "Hei kalian yang suka menyuruh orang sholat, ketahuilah perbuatanmu itu salah dan berdosa. Dan ketahuilah juga, mendoakan orang mati itu perbuatan jahat dan sesat." Akibat perkataannya ini tentu saja membuat masyarakat menjadi geram. Ada pula yang menganggap bahwa Abu Nawas sudah gila. Pernah ada salah satu warga yang menghardik Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, justru kamu yang sesat dan gila. Jangan pengaruhi orang untuk mengikuti ajaranmu." Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan pergi meninggalkannya. Begitulah seterusnya, ia terus menggaungkan ucapannya itu dimanapun tempat ia berada. Karena sudah jengkel dengan ulah Abu Nawas ini, para warga sepakat untuk menangkap Abu Nawas dan dibawanya ke istana. Pada esok harinya, saat Abu Nawas berada di pasar dan hendak melakukan aksinya, orang-orang langsung menangkapnya. Kemudian dengan tangan terikat, Abu Nawas dibawa ke istana untuk dihadapkan kepada Baginda Raja. Melihat ramai orang berkumpul, Baginda Raja pun bertanya, "Ada apa ini? Kenapa kalian mengikat tangan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mereka pun lalu menceritakan perbuatan Abu Nawas yang telah membuat gaduh masyarakat. Mendengar pengaduan mereka, Baginda Raja pun langsung naik pitam. "Hei Abu Nawas, benar kamu berkata demikian?" tanya Baginda Raja emosi. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas seolah tak bersalah. "Kurang ajar kamu ya, kamu telah melukai hati umat Islam dan kamu harus dihukum dengan berat," bentak Baginda Raja. "Memangnya salah saya apa Paduka? Bukankah perkataanku itu benar?" protes Abu Nawas. "Jelas salah dan kamu pantas dihukum mati," balas Baginda Raja. "Coba Paduka tunjukkan di mana letak kesalahan perkataan saya," tanya Abu Nawas berkilah. "Bukankah kamu mengatakan menyuruh orang salat itu perbuatan dosa, sedangkan sholat itu kewajiban umat muslim? Bahkan ketika kita bekerja pun, ketika waktu sholat tiba, kita harus meninggalkan pekerjaan untuk menunaikan sholat. Dan orang-orang yang mengumandangkan azan, mereka itu mengingatkan kita dan menyuruh kita untuk sholat. Dengan perkataanmu itu, secara tidak langsung, kamu menuduh mereka yang azan adalah perbuatan dosa," jawab Baginda Raja bertambah emosi. "Sabar dulu Paduka yang mulia,
Yang saya katakan menyuruh orang sholat, bukan menyuruh orang untuk sholat. Bukankah berdosa menyuruh orang sholat? Kalau mau menyuruh orang sholat, tunggulah sebentar hingga orang tersebut selesai sholatnya, ujar Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja terdiam. Oh, begitu. Lalu, bagaimana dengan ucapanmu yang mengatakan mendoakan orang mati itu perbuatan sesat dan jahat? Bukankah kewajiban kita sesama muslim untuk mendoakan orang mati supaya diberi keampunan dan diterima amal ibadahnya? Tapi kamu menganggap itu perbuatan jahat dan sesat. Justru itu adalah perbuatan baik yang bernilai ibadah, Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, yang saya katakan mendoakan orang mati, bukan mendoakan orang yang sudah mati. Apakah dibenarkan mendoakan seorang mati? Lebih baik kita mendoakan yang baik-baik saja, Paduka. Misalnya mendoakan orang supaya sehat, mendoakan orang supaya diberi rezeki yang halal. Jadi di mana letak kesalahan ucapan saya? Coba Paduka Raja tunjukkan, balas Abu Nawas. Seketika Baginda Raja langsung terdiam. Ia mulai merenungi ucapan Abu Nawas. Ya, kamu benar. Tidak ada yang salah dengan perkataanmu. Tapi apa maksudmu berkata demikian di hadapan orang-orang? Tanya Baginda Raja. Supaya saya ditangkap dan bisa bertemu dengan Paduka, karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Paduka telah keliru menilai seseorang hanya karena Paduka salah memahami. Seperti Paduka salah memahami ucapanku barusan. Dan orang tersebut kini dipenjara, Paduka, atas perbuatan yang tidak ia lakukan, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Baginda Raja langsung terkejut. Siapa orangnya dan kenapa ia sampai dipenjara? Tanya Baginda Raja. Dia itu tetanggaku, Paduka. Dia dipenjara karena dituduh melawan Paduka. Padahal yang dia lakukan hanya ingin mendapat keadilan atas nasibnya sebagai petani. Dia itu petani miskin yang tak mampu membayar pajak. Jadi dia minta keringanan supaya pajak yang dibebankan kepadanya dipotong 50%. Tapi permintaan itu dianggap sebagai menentang perintah raja, jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja pun kemudian berkata, segera bebaskan orang itu dan bawa kemari menteri yang telah berbuat zalim kepada rakyatku, titah Baginda Raja kepada para pengawal. Akhirnya tetangga Abu Nawas pun dibebaskan, sementara menteri yang nakal tersebut langsung dipecat dan dipenjara. Suatu ketika, saat Baginda Raja bersama para pengawal berkeliling kota Baghdad, ia melihat masih banyak rakyatnya yang hidup dalam kemiskinan. Masing-masing mereka lalu diberikan bantuan oleh Baginda Raja. Saat tengah memberikan bantuan, datanglah pengemis buta menghadapnya. Ampun Paduka yang mulia, saya ini juga orang miskin dan juga buta mata saya. Berilah saya bantuan Paduka, pinta pengemis buta tersebut. Melihat di hadapannya pengemis tua yang buta itu, hati Baginda Raja pun merasa sangat iba. Ini kek, saya kasih uang dan makanan. Kalau kakek butuh apa-apa, datanglah ke istana, ucap Baginda Raja. Setelah selesai memberikan bantuan, Baginda Raja lalu kembali ke istana, berkumpul bersama para menterinya. Saya masih teringat dengan kakek buta tersebut. Saya merasa sangat kasihan kepadanya. Coba kalian cari tahu dan bawa ke sini. Masihkah ada rakyatku yang miskin dan buta? Kata Baginda Raja kepada para menterinya. Ampun Paduka yang mulia, saya sudah mendatangi dan alhamdulillah hanya satu, yaitu kakek buta yang sudah Paduka jumpai, jawab salah satu menteri. Mendengar itu Baginda Raja pun merasa lega. Tidak lama kemudian, terbesit di benak Baginda Raja akan sebuah ide. Ide untuk mengerjai Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dengan sigap para pengawal istana langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas.
Sesampainya di sana, salah satu prajurit berkata kepada Abu Nawas, "Tuan Abu, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga. Katanya ada tugas penting yang harus Tuan Abu laksanakan." Tanpa membuang-buang waktu, Abu Nawas beserta prajurit langsung datang ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja langsung menyambutnya. "Kemarilah Abu Nawas." Abu Nawas pun dipersilahkan duduk di samping Baginda Raja. "Saya ada tugas yang harus kamu lakukan. Kalau kamu berhasil, kamu akan saya kasih hadiah," ucap Baginda Raja. "Saya siap, Paduka. Kalau boleh tahu, tugas apakah itu?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, besok kamu harus membawa 100 orang yang matanya buta ke hadapanku," titah Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas pun terkejut. Ini tugas yang tidak masuk akal. Setahu saya, orang buta di kota Baghdad cuma ada satu, yaitu kakek tua yang jadi pengemis, pikir Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Apa kamu sanggup?" tanya Baginda Raja. Karena sudah terlanjur, Abu Nawas terpaksa menerima tugas tersebut. Ia pun lalu dipersilahkan pulang oleh Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus mencari cara untuk dapat menyelesaikan tugasnya. Setelah lama berpikir keras, tanpa sengaja matanya tertuju pada sebuah handuk miliknya. Dari situlah ia menemukan ide yang sangat cemerlang. Abu Nawas pun tersenyum bahagia. Pada keesokan harinya, tibalah saatnya Abu Nawas menunaikan tugasnya. Ia berangkat menuju istana dengan melilitkan handuknya layaknya sorban. Abu Nawas sengaja berjalan melewati pasar dan keramaian kota agar menjadi perhatian orang-orang. Tentu saja hal ini mengundang gelak tawa. "Hei Abu Nawas, apa yang kau pakai itu?" tanya salah satu warga sambil tertawa. Ada juga yang berkata, "Hei Abu Nawas, apa kau sudah gila? Apa yang kau pakai itu?" Begitu juga saat ia melewati tempat lain. "Sorbanmu indah sekali ya Abu Nawas," kata seseorang sambil tertawa mengejek. Namun hal itu justru membuat Abu Nawas tersenyum. Ia malah mengajak orang-orang tersebut untuk ikut bersamanya ke istana. "Apakah kalian mau hadiah? Ikutlah saya ke istana," ajak Abu Nawas kepada mereka. "Benarkah? Baiklah, kami akan ikut denganmu Abu Nawas," jawab mereka. Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanannya beserta orang-orang yang tadi menertawakannya. Saat ia melintas tempat lain, Abu Nawas kembali ditertawakan warga. "Hei Abu Nawas, apa yang kau pakai itu? Kamu seperti orang dungu saja," celetuk salah satu warga. Abu Nawas segera menghampiri orang tersebut dan menawarkannya untuk ikut dengan iming-iming akan mendapatkan hadiah. Begitulah seterusnya, setiap ada orang yang bertanya, Abu Nawas mengajaknya untuk ikut hingga terkumpul sampai 100 orang bersamanya. Ketika mereka sampai istana, Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja. Melihat Abu Nawas mengenakan handuknya sebagai sorban, Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Hei Abu Nawas, apa yang kau pakai itu?" Abu Nawas hanya tersenyum. Kemudian ia berkata, "Paduka yang mulia, saya sudah menyelesaikan tugas. 100 orang buta yang Paduka minta sudah terkumpul di halaman istana," kata Abu Nawas. Sontak Baginda Raja heran mendengarnya. Bagaimana bisa ada 100 orang buta? Padahal menurut data dari sang menteri hanya ada 1 orang buta di negerinya. Karena penasaran, Baginda Raja lalu menemui mereka. Setelah Baginda Raja menemuinya, ternyata mereka semua matanya sehat dan normal. "Hei Abu Nawas, mereka itu matanya normal dan bisa melihat. Kenapa kau anggap mereka itu buta?" tanya Baginda Raja heran. Dengan santainya Abu Nawas pun menjawab, "Begini Paduka yang mulia, saat mereka melihat saya, semuanya bertanya kepada saya, 'Abu Nawas, apa yang kau pakai itu?' Sudah tahu yang saya pakai adalah handuk, tapi mereka masih saja bertanya.
Oleh sebab itulah saya anggap mereka adalah orang buta. Dan jumlah mereka ada 100 orang, Paduka. Jadi tugas saya sudah saya laksanakan dengan baik. Dan sebagai bonusnya saya menambah 1 orang lagi, Paduka, yaitu Paduka Raja sendiri. Karena Paduka juga bertanya sama seperti yang mereka tanyakan. Jadi totalnya ada 100 orang buta, Paduka yang mulia, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun lalu memberikan hadiah uang yang banyak kepada Abu Nawas. Sebagian uang tersebut lalu Abu Nawas bagi-bagikan kepada orang-orang yang ikut bersamanya. Abu Nawas dan petugas perbatasan. Setiap orang di negeri Irak, mulai dari anak-anak hingga dewasa, mengenal siapa Abu Nawas. Seperti kali ini, warga desa merasa keheranan karena Abu Nawas setiap minggu tampak melakukan perjalanan dari desanya ke desa tetangga, sudah masuk dalam wilayah kerajaan lain. Seperti biasanya, awal minggu pada suatu bulan, dini hari Abu Nawas telah keluar rumahnya yang sangat sederhana. Di samping rumah sederhana tersebut terdapat kandang kuda yang penghuninya kerap berganti-ganti. Pada dini hari itu, Abu Nawas bersiap-siap melakukan perjalanan menuju desa tetangganya sambil menunggangi kuda. Keesokan harinya, biasanya dia akan pulang ke desanya di negeri Irak tersebut sambil membawa banyak barang. Tentu saja, kebiasaan Abu Nawas ini menimbulkan pertanyaan bagi Pak Hamid tetangganya. Suatu sore, ketika Abu Nawas pulang dari perjalanan, hal tersebut ditanyakan kepada Abu Nawas tentang perniagaannya yang membuat warga sekampung bingung. "Hei Abu Nawas, kemanakah engkau beberapa waktu ini? Kalau memang engkau memiliki perniagaan yang baik, tolonglah kau ajak kami," kata Pak Hamid. "Ada, Pak, dan kukira tidak ada yang mau berniaga sepertiku," jawab Abu Nawas. Bulan pun berganti bulan. Akhirnya Abu Nawas diduga telah melakukan perdagangan yang dilarang oleh kerajaan. Pada bulan berikutnya, Abu Nawas berniat melakukan perdagangannya. Ia pun harus melalui perbatasan dengan kerajaan tetangga. Si Fulan, petugas penjaga pintu perbatasan, memeriksa seluruh barang bawaan Abu Nawas. Namun tidak ditemukan satu barang pun yang mencurigakan. Hanya ditemukan bekal dan beberapa keping uang. Keesokan harinya, kembali si Fulan berjumpa Abu Nawas di perbatasan. Kali ini Abu Nawas membawa banyak sekali barang yang semuanya dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan. Si Fulan tidak dapat membuktikan perihal dugaan perdagangan Abu Nawas yang terlarang. Bahkan karena seringnya mereka bertemu, hubungan keduanya semakin akrab hingga akhirnya si Fulan dipindahkan dari tempat kerjanya. Pada suatu hari, keduanya bertemu kembali di suatu kesempatan yang tidak terduga. Si Fulan sekarang bukan lagi seorang penjaga perbatasan. Dia telah pensiun dari pekerjaan itu. Abu Nawas sekarang sudah dikenal sebagai seorang saudagar yang dermawan dan berhasil. Pertemuan itu akhirnya dilanjutkan dengan jamuan makan oleh Abu Nawas. Dalam kesempatan tersebut, masing-masing bercerita tentang pengalaman yang telah mereka hadapi selama lebih kurang 20 tahun tidak bertemu. "Usaha apa yang telah engkau lakukan di masa lalu, saudaraku? Karena aku mengetahui kau tak membawa cukup uang. Tetapi ketika engkau pulang, tak hanya keperluan makanan, barang lainnya pun kau bawa setelah pulang dari perdagangan yang tidak sampai sehari semalam engkau lakukan," tanya si Fulan. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas pun tertawa sambil mengingat kembali kebiasaan masa mudanya. "Sebenarnya sangat mudah, saudaraku.
Untuk mencari bukti tak perlu harus memeriksa semua barang bawaanku. Seperti yang engkau ketahui, bahwa aku senantiasa pergi dengan mengendarai kuda. Tetapi ketika pulang, aku hanya berjalan kaki, dan disitulah usahaku, kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, akhirnya si Fulan mengerti bahwa di masa itu Abu Nawas menjual kuda-kudanya di negeri tetangga dan pulangnya dia tukarkan dengan barang-barang lainnya. Abu Nawas dihukum masuk kandang singa gara-gara bikin kesal Baginda Raja. Suatu hari Abu Nawas nekat menjahili Baginda Raja. Kali ini usilnya tergolong kelewat batas, karena Baginda Raja hampir saja kehilangan nyawa. Akibatnya Baginda Raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas itu. Sebenarnya perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan Baginda Raja kepadanya. Karena bukan sekali dua kali saja Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil Baginda Raja. Saat ini Baginda Raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. Cari Abu Nawas, tangkap dan bawalah ke sini, perintahnya. Beberapa pengawal kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka menangkap Abu Nawas dengan kasar. "Apa-apaan ini? Apa salahku?" tanya Abu Nawas ketakutan. "Kami diperintahkan Baginda Raja untuk menangkapmu. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa," jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dihadapkan ke Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini?" tanya Abu Nawas. "Kamu jangan pura-pura tidak tahu, kamu telah membuat aku murka. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu keterlaluan dan sangat kurang ajar," jawab Baginda Raja penuh emosi. "Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba khilaf," ucap Abu Nawas. "Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu, kamu harus dihukum mati," bentak Baginda Raja. "Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati Paduka? Dipancung atau digantung?" tanya Abu Nawas. Bukan dengan cara seperti itu. Karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu," balas Baginda Raja bertambah emosi. Abu Nawas menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja. "Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat marah padaku," pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepala. Tidak ada yang berani menatap Baginda Raja. "Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa," teriak Baginda Raja memecah keheningan. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah tersebut. Karena walau bagaimanapun Abu Nawas adalah sosok yang baik, sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas. Tapi karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Lalu seorang penasehat istana berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja?" ujar penasehat istana coba membela Abu Nawas. "Kalau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut dengan Abu Nawas," hardik Baginda Raja. Sang penasehat istana hanya terdiam, ia tidak berani membantahnya. Sementara Abu Nawas tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut, tubuhnya langsung lemas dan gemeteran. Namun ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh amal ibadah." Sejenak Baginda Raja terdiam. Tidak beberapa lama kemudian Baginda Raja berkata, "Baik, aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu."
Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Kalau diperkenankan, bolehkah saya minta satu permintaan lagi?" tutur Abu Nawas. "Apa permintaanmu?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang," jawab Abu Nawas. "Tidak masalah, nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah, sedangkan tiap pagi dan sore diisi dengan memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah. Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sahabat. 3 bulan pun berlalu, dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Tapi tiba-tiba terjadi peristiwa tidak terduga saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa. Singa tersebut tidak menerkam, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan nurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan heran. "Abu Nawas ternyata punya kesaktian," ujar salah satu menteri. Dikarenakan singa itu tidak menerkam, akhirnya Abu Nawas dikeluarkan dari kandang singa dan disuruh menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau menerkammu? Kamu punya kesaktian apa?" tanya Baginda Raja merasa heran. "Sama sekali hamba tidak punya kesaktian, Paduka," jawab Abu Nawas. "Tapi kenapa singa itu tidak memakanmu?" tanya Baginda Raja lagi. "Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini hamba rutin memberi singa itu makan dan minum, dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah hamba tidak dimangsanya, sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya dia tidak memangsa hamba. Sedangkan Paduka sendiri bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba," tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. "Maafkan aku Abu Nawas, aku telah berbuat khilaf. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang, dan ini ada hadiah uang untukmu dan keluargamu. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku," ujar Baginda Raja. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas kembali lolos dari hukuman mati. Abu Nawas menginap di rumah pencuri. Kecerdikan Abu Nawas mengerjai seorang pencuri seakan tidak ada habisnya. Kali ini dia kembali mengerjai pencuri saat hendak beraksi di rumahnya. Suatu malam saat sedang tidur pulas, Abu Nawas dikagetkan suara berisik dari ruang tengah rumahnya. Kemudian dia turun dari tempat tidur dan beringsut menuju pintu kamar untuk mengintip. Melalui lubang kunci dilihatnya ada seorang pencuri sedang memasukkan barang-barang miliknya ke karung besar. Hampir semua barang di ruang tengah rumahnya diambil tanpa tersisa sedikit pun. Setelah selesai dengan aksinya, si pencuri memanggul karung besar berisi barang-barang curian itu ke atas bahunya, lalu kabur lewat jendela. Melihat hal itu, Abu Nawas sengaja membiarkannya. Dia tidak berteriak minta tolong ataupun menghardik si pencuri, karena ingin membuatnya kapok tanpa harus menggunakan kekerasan. Ketika si pencuri sudah berjalan keluar rumah dengan membawa barang-barang curian, diam-diam Abu Nawas mengikutinya dari belakang. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, si pencuri terlihat kelelahan.
Bagaimana tidak, sebab barang curian yang dibawa sangatlah banyak. Akhirnya sampailah si pencuri di depan rumahnya. Dia segera masuk dan beristirahat. Saking capeknya, pencuri itu sampai lupa menutup pintunya kembali. Sehingga dengan mudah Abu Nawas ikut masuk ke rumahnya. Tidak lama kemudian, si pencuri mulai membuka karung dan mengambil barang-barang hasil curiannya. Dari mulai barang-barang berharga sampai barang-barang rumah tangga seperti gelas, piring, hingga mangkok. Si pencuri lalu meletakkan semua barang-barang tersebut sesuai tempatnya, seolah baru pindah rumah. Sementara, Abu Nawas terus mengamati dari belakang sambil duduk santai. Merasa curiga ada orang di sekitarnya, si pencuri pun menoleh ke belakang. Betapa kagetnya dia melihat Abu Nawas ada di dalam rumahnya. "Kenapa kau ada di sini?" tanya si pencuri setengah ketakutan. "Kamu tidak tahu ya, rumahku sekarang di sini," jawab Abu Nawas. "Kenapa bisa begitu? Ini rumahku," balas si pencuri. "Kalau kemarin ini memang rumahmu, tapi sekarang sudah jadi rumahku karena aku sudah pindah ke sini," ujar Abu Nawas. "Pindah? Pindah bagaimana maksudmu?" tanya si pencuri kebingungan. "Coba lihat, semua barang di rumah ini, semuanya adalah milikku. Jadi rumah ini adalah milikku," jelas Abu Nawas. "Kalau kau mengusirku, aku akan berteriak bahwa kamu telah mencuri barang-barangku, dan aku akan memukulimu," ancam Abu Nawas. Dikarenakan tidak ingin memperpanjang masalah, si pencuri membiarkan Abu Nawas menetap di rumahnya. Selama seminggu menetap di sana, Abu Nawas selalu menghabiskan roti yang akan dimakan si pencuri. Belum lagi susu dan madu yang disiapkan di dalam lemari dengan lahapnya Abu Nawas habiskan semua. Selama itu pula setiap hari si pencuri terpaksa tidur dengan menahan rasa lapar. "Kalau begini bukan aku yang merampok, tapi dia yang merampok semua makananku," pikir si pencuri merasa kesal. Esok harinya si pencuri menghampiri Abu Nawas. "Tuan, bagaimana caranya supaya Tuan kembali ke rumah Tuan?" tanya si pencuri. "Sudah dibilangin, aku sudah pindah di sini. Sekarang ini adalah rumahku. Buktinya barang-barangku ada di sini semua," tegas Abu Nawas. "Jadi kalau aku kembalikan semua barang-barang ini ke rumah Tuan, Tuan juga akan kembali?" tanya si pencuri. "Tentu saja, kalau di sini sudah tidak ada barang-barangku, jadi ini bukan rumahku lagi," balas Abu Nawas. Akhirnya dengan susah payah si pencuri mengembalikan semua barang-barang Abu Nawas ke rumahnya. Sejak saat itu, Abu Nawas tidak lagi berada di rumah si pencuri. Si pencuri pun tobat dan kini menjadi lebih tenang. Ia tidak ingin lagi berurusan dengan Abu Nawas. Abu Nawas jualan agama di pasar. Lama sudah Abu Nawas tidak bertemu dengan Baginda Raja. Ia sangat merindukan kebersamaan dengan rajanya itu. Biasanya dalam satu bulan, Abu Nawas sampai 4 kali dipanggil ke istana untuk menemani sang raja untuk berbincang bersama. Namun sudah hampir 1 tahun Baginda Raja belum juga memanggilnya ke istana. Hingga terbesit dalam benak Abu Nawas jika Baginda Raja sudah melupakan dirinya. Sebenarnya Abu Nawas bisa saja langsung datang ke istana dan menemui sang Baginda Raja. Sebab Abu Nawas merupakan salah satu orang yang diberi keistimewaan khusus oleh sang raja. Tetapi kalau Abu Nawas bertemu raja tanpa ada kepentingan, ia khawatir para menteri kerajaan akan berprasangka buruk padanya. Untuk bertemu sang raja, Abu Nawas kemudian berpikir dan bergegas menuju ke pasar. Sesampainya di pasar, Abu Nawas mulai memasuki toko demi toko. Hampir semua toko yang dihampiri oleh Abu Nawas, semuanya terdiam dan heran. Sebab Abu Nawas hendak menawarkan sesuatu yang menurut orang tidak wajar, yakni agama. Di salah satu toko, Abu Nawas bertanya,
apakah toko ini menjual agama? Tentu saja si pemilik toko heran. Kalau di sini tidak menjual agama, maka saya ingin menjual agama, harganya cukup 1 dinar. Apakah kamu berminat? Ungkap Abu Nawas. Begitulah seharian Abu Nawas menawarkan agama ke para pemilik toko. Kemudian Abu Nawas berteriak-teriak di tengah pasar sambil berucap, "Agama, agama, ada yang mau membeli agama?" Sontak hal tersebut membuat kaget orang di pasar. Banyak yang menuduhnya telah ateis. Orang-orang lantas membawanya ke hadapan sang raja. Setibanya di hadapan sang raja kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Kenapa kamu bisa diikat oleh orang-orang dan dibawa ke sini?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Mereka menangkap dan membawa saya ke sini karena saya ingin menjual agama saya di pasar." Kemudian Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Kalau kamu ingin menjual agamamu sendiri, kenapa mereka marah?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Jika saya menjual agama saya sendiri, mereka berpikir saya tak lagi punya agama. Jika saya tak lagi punya agama, mereka menyimpulkan saya tidak bisa sholat lagi. Jika saya tidak bisa sholat lagi, mereka menyimpulkan berarti saya tak punya Tuhan. Jika saya tidak punya Tuhan, mereka berpendapat kalau begitu saya ateis. Begitulah cara pengadilan jalanan menghukum saya," ungkap Abu Nawas. Baginda Raja kemudian berkata, "Jika kamu tidak punya agama lagi karena sudah dijual, bagaimana cara kamu menyembah Tuhan?" "Ya, saya tinggal masuk ke masjid lalu menunaikan sholat," jawab Abu Nawas. Sang raja kemudian bertanya kembali, "Loh, kok dengan cara sholat? Kok di masjid? Bukankah itu cara orang Islam beribadah? Berarti kamu masih punya agama, Abu Nawas, padahal kamu sendiri sudah menjual agamamu." Abu Nawas kemudian bertanya, "Lantas kalau begitu apa arti agama?" Baginda Raja kemudian menjawab bahwa agama adalah seperangkat ajaran yang datang dari langit yang mengajarkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat baik. Mengganggu orang lain sekecil apapun adalah perbuatan tidak baik. Jika setiap orang beragama berbuat baik, maka tatanan hidup bersama umat manusia akan baik dengan sendirinya, karena tak seorang pun merasa terganggu dengan kehadiran orang lain akibat ajaran agama yang dijalankannya. Kemudian Baginda Raja mencontohkan rukun Islam, mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, sampai ibadah haji. Semuanya ditujukan untuk kebaikan manusia. Tujuan sholat adalah mencegah perbuatan keji. Jika ia telah melaksanakan sholat, tapi masih berbuat mungkar, maka sholatnya perlu dipertanyakan. Begitu pula dengan puasa yang mengajarkan kita berempati kepada kaum miskin. Sedangkan zakat sendiri sudah pasti disalurkan untuk memperdayakan fakir miskin. Bahkan predikat haji merupakan predikat pribadi yang penuh kebaikan sosial. Jadi begini Abu Nawas, orang yang beragama sesungguhnya selalu melahirkan kebaikan untuk orang lain. Terlebih dalam ajaran agama Islam, kita dilarang memutuskan silaturahmi dengan orang baik, apalagi terhadap sesama muslim. Setelah Baginda Raja menjelaskan pandangannya terkait agama, Abu Nawas tersenyum penuh bahagia. "Kalau boleh tahu, apa ancamannya bila memutuskan silaturahmi?" tanya Abu Nawas. "Orang yang memutuskan silaturahmi tidak mendapat rahmat dari Allah." "Itulah tujuan saya kemari Baginda Raja, agar saya bisa terus menjalin silaturahmi dengan paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Lantas apakah kamu masih ingin menjual agama?" tanya sang raja. Abu Nawas kemudian bertanya pada sang raja, "Wahai raja, siapa sih sebenarnya orang yang pantas menjual agama?" Kalau menurut sang raja, orang yang pantas menjual agama adalah orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadinya. Dengan sigap Abu Nawas berkata,
Tepat sekali Paduka, seperti halnya para pejabat dan politikus, meski yang dilakukan oleh Abu Nawas terlihat konyol, tetapi maksud dan tujuannya benar-benar penuh makna. Lebih-lebih di zaman yang seperti ini, banyak orang tanpa ragu apalagi menjelang pemilihan umum, banyak yang menggunakan atau memanfaatkan agama demi kepentingan politik. Agama tidak lagi dimaknai sebagai jalan spiritual atau prinsip hidup yang mampu membuat kebaikan kepada sesama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sang Raja, bahwa agama seperangkat ajaran yang datang dari langit, yang mengajarkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat baik. Jika agama sudah kehilangan ruh spiritualnya sebagai jalan hidup, maka sudah benar apa yang dilakukan oleh Abu Nawas. Agama layaknya sebuah barang murah yang dijual ke sana dan kemari. Alkisah suatu malam beberapa pengawal kerajaan mengadakan patroli di setiap sudut kota Baghdad. Hal ini untuk mencegah tindakan kejahatan, terutama aksi pencurian di malam hari. Mereka menyusuri ruang-ruang lorong yang memungkinkan rawan dengan aksi kejahatan. Di tengah jalan, para prajurit kerajaan ini dikejutkan oleh sosok orang yang berjalan sendirian. Orang tersebut berjalan dengan sempoyongan dan omongannya meracau tak jelas. Mereka lalu dengan sigap menangkap orang tersebut. Dan ternyata dia adalah Abu Nawas yang dalam kondisi mabuk berat. Tuan Abu Nawas, karena Anda telah melakukan pelanggaran, maka terpaksa kami bawa Anda menghadap Baginda Raja. Saat ditangkap, omongan Abu Nawas malah semakin meracau. Akan tetapi, ia tidak menolak untuk ditahan. Abu Nawas pun lalu digelandang ke dalam penjara dan menahannya semalaman. Setelah esok paginya, saat kondisi Abu Nawas sudah sadar kembali, ia pun dihadapkan kepada Baginda Raja untuk menerima hukuman. "Ada apa ini pengawal? Kenapa engkau membawa Abu Nawas dengan tangan terikat?" tanya Baginda Raja. Kepala pengawal menjawab, "Ampun Paduka yang mulia, tadi malam kami memergoki Tuan Abu Nawas sedang mabuk, lalu kami menangkapnya." "Apa benar begitu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Benar tuanku," jawab Abu Nawas dengan menundukkan kepala merasa bersalah. "Baiklah, karena kamu telah melakukan kesalahan, maka kamu harus menerima hukuman," balas Baginda Raja. Baginda Raja pun kemudian memanggil Algojo untuk menghukum Abu Nawas. "Algojo, tampar dia 100 kali di wajahnya," perintah Baginda Raja. Namun, apa yang terjadi? Ternyata Algojo yang diperintahkan untuk menampar wajah Abu Nawas memiliki fisik yang tidak begitu tinggi, sehingga tangannya tidak bisa menjangkau wajah Abu Nawas. Sadar diri akan kondisinya, lantas Algojo itu pun berkata, "Menunduklah wahai Abu Nawas, supaya aku bisa menamparmu." Mendengar permintaan Algojo tersebut, Abu Nawas malah meledek dengan perkataan konyolnya. "Kamu ini kenapa malas sekali sih? Disuruh menampar saja, mintanya yang gampang. Apa kau ingin mengundangku makan, sehingga aku harus menundukkan badanku?" Mendengar ejekan Abu Nawas, Algojo itu pun lantas menimpali. "Hei Abu Nawas, kalaulah aku setinggi raksasa, sudah dari tadi kamu kesakitan menerima tamparanku." Mendengar perkataan Algojo tersebut, Abu Nawas lantas mengejeknya kembali. "Nyatanya, tak sedikit pun tanganmu menyentuh wajahku," jawab Abu Nawas sembari tertawa. Mendengar celotehan dan ejekan Abu Nawas kepada Algojo, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal dan kemudian memerintahkan Algojo untuk meninggalkan Abu Nawas. "Wahai Algojo,
Tinggalkan Abu Nawas, aku sudah memaafkannya. Dan akhirnya Abu Nawas pun tak jadi mendapat hukuman. Dia malah mendapatkan maaf dari Baginda Raja. Ternyata bukan sekali dua kali Abu Nawas kepergok dengan minuman kerasnya oleh Baginda Raja. Suatu kali Baginda Raja berpapasan dengan Abu Nawas di pasar. Ia mendapati Abu Nawas membawa botol minuman di tangannya. Baginda Raja pun menegurnya. "Hai Abu Nawas, apa yang tengah kamu pegang itu?" "Ini susu Baginda," jawab Abu Nawas sembari gugup. "Masa air susu warnanya merah? Biasanya kan air susu warnanya putih," tanya Baginda Raja keheranan. Ia pun lalu merebut botol yang ada di tangan Abu Nawas. Waduh, celaka, pikir Abu Nawas. Ia sadar betul kalau kali ini Baginda Raja tidak bisa dikelabui. Ia juga tidak bisa mengelak kalau botol yang dibawanya adalah minuman keras. Jalan satu-satunya supaya lolos dari hukuman adalah membuat Baginda Raja tertawa dan terhibur. "Kau bilang minuman keras ini adalah susu kan? Jelas-jelas ini warnanya merah dan baunya juga menyengat. Kau pikir aku anak kecil yang gampang ditipu?" hardik Baginda Raja kepada Abu Nawas. Namun dengan tenangnya Abu Nawas membalas, "Ampun Paduka yang mulia, semula air susu ini memang berwarna putih bersih. Namun saat melihat Baginda yang gagah dan rupawan ini, ia pun tersipu malu. Maka memerahlah warnanya," ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas yang konyol itu, Baginda Raja pun tak kuat menahan tawanya. Ia pun tertawa terbahak-bahak sembari meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas akhirnya kembali selamat, meskipun minuman kerasnya harus disita oleh Baginda Raja. Paling tidak Abu Nawas tidak mendapatkan hukuman. Cerita Abu Nawas kali ini bermula ketika Baginda Raja hendak memastikan perekonomian rakyat berjalan lancar menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ia pun memerintahkan Menteri Perdagangan Al-Mukarram Syekh Abdillah Ihsanuddin Al-Samarkandi untuk memantau pasar. Baginda Raja meminta agar sang menteri mengecek bahwa semua kebutuhan pokok masyarakat tersedia, mulai yang terbesar hingga paling kecil. Satu saja bahan pokok tidak ada di pasar, maka itu akan jadi gorengan politik sampai pelosok desa bahwa raja tidak becus memimpin Baghdad. Pastikan gula tersedia di pasar, harga garam murah, gandum tidak kurang. Pokoknya Anda cek semua kebutuhan pokok masyarakat, titah Baginda Raja kepada Menteri Ihsanuddin. Satu lagi, sekarang menjelang Lebaran, jangan cuma pasokan daging yang dikontrol, tapi kulit ketupat juga. Barang murah biasanya diremehkan. Nanti orang bilang kulit ketupat yang murah saja tidak ada, apalagi daging, imbuh Baginda Raja. Baik Baginda Raja, jawab sang menteri. Keluar dari istana, menteri langsung memanggil staf ahli negara yakni Abu Nawas untuk membantu mengecek pasar. Ia memerintahkan pujangga cerdas yang dikenal loyal kepada Baginda Raja ini untuk mengecek pasar dengan asumsi tidak mungkin memberi laporan palsu. Menteri meminta Abu Nawas mengecek pasar dan mendata semua yang ada di sana. Pastikan semua kebutuhan pokok rakyat tersedia dan tidak ada yang menimbun barang, pintanya. Alangkah bahagianya Abu Nawas ketika berada di pasar. Ia melihat semua kebutuhan rakyat tersedia. Rakyat gembira di bawah kepemimpinan Baginda Raja. Gula menumpuk, garam tersedia, gandum murah, daging apa saja ada. Pokoknya Baghdad di bawah Baginda Raja benar-benar mencerminkan kemakmuran. Abu Nawas juga mengecek kulit ketupat sesuai pesan menteri. Benar juga, jika kulit ketupat saja tidak ada di pasar, bagaimana dengan kapulaga dan bawang bombay?
Dengan wajah ceria, Abu Nawas kembali ke istana menteri untuk melaporkan hasil surveinya. Wah, Baghdad tersenyum di bawah kepemimpinan Baginda Raja dan Menteri Ihsanuddin. Jelasnya, semua kebutuhan pokok tersedia. Bagaimana dengan garam, gandum, gula? Tanya Ihsanuddin untuk menambah keyakinannya. Ada, Tuan Menteri, jawab Abu Nawas lagi. Daging? Tanya menteri makin penasaran. Daging banyak, semua halal, ucap Abu Nawas meyakinkan menteri. Bagaimana dengan kulit ketupat? Ingat, ini musim lebaran, kata menteri kembali bertanya. Nah, untuk kulit ketupat sudah saya cek di semua pasar. Kulit ketupat kosong, ungkap Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Menteri Ihsanuddin kaget luar biasa. Tanpa bertanya lagi, dia bergegas menuju istana dan menyampaikan laporannya agar Baginda Raja senang. Sesampainya di istana, si menteri segera melaporkan kepada raja. Baginda, ada kabar baik dan juga ada kabar buruk. Baginda mau dengar yang mana dulu? Ucap sang menteri. Apa kabar baiknya? Tanya Baginda Raja. Semua kebutuhan pokok tersedia di pasar, jawab sang menteri. Kabar buruknya? Tanya lagi Baginda Raja dengan penuh rasa penasaran. Kabar buruknya hanya kulit ketupat yang tidak ada di pasaran, entah hilang dari pasaran atau ada yang menimbun, kata menteri yakin. Mendengar jawaban menterinya, Baginda Raja mengerahkan serdadunya untuk menebang pelepah kurma sebanyak mungkin, lalu membuat kulit ketupat ramai-ramai. Ia ingin membanjiri pasar dengan kulit ketupat agar para penimbun kulit ketupat kecelek dan rugi besar. Tapi Baginda Raja tidak puas. Dia langsung terjun ke pasar hari itu juga mengecek kebutuhan pokok. Betapa kagetnya Baginda Raja karena di pasar ternyata banyak orang menjual kulit ketupat. Bagaimana ini Pak Menteri? Di pasar ternyata banyak kulit ketupat dijual. Tanya Baginda Raja keheranan. Menteri Ihsanuddin juga kaget. Tapi tadi kata Abu Nawas, di semua pasar kulit ketupat hilang, tidak ada di pasaran, jelasnya terbata-bata. Dia lalu berteriak memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, tadi kamu bilang kulit ketupat tidak ada, hilang dari pasaran. Bagaimana ini? Kok ternyata banyak? Tanya menteri dengan nada emosi. Benarkah itu? Tanya Baginda Raja sambil memandang tajam Abu Nawas. Pujangga Baghdad ini dengan tenang mengambil beberapa kulit ketupat dari pedagang, lalu menyerahkan kepada Menteri Ihsanuddin dan Baginda Raja. Silahkan dipencet, tuan-tuan, kata Abu Nawas dengan suara merendah. Apa maksudmu? Tanya Baginda Raja. Apakah semua kulit ketupat itu kosong? Tanya balik Abu Nawas. Ya, benar, semua kosong, jawab Baginda Raja dan menteri berbarengan. Nah, itulah yang tadi saya sampaikan kepada menteri. Tadi saya katakan di semua pasar kulit ketupat kosong. Lalu salah saya di mana? Tegas Abu Nawas menjelaskan. Abu Nawas! Teriak Menteri Ihsanuddin. Nah, begitulah cerita Abu Nawas tentang kulit ketupat yang kosong di pasaran, sehingga membuat menteri dan Baginda Raja panik. Berbagi buah dan berkah yang tak terduga. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli beberapa barang kebutuhan sehari-hari. Saat ia sedang berjalan-jalan di pasar, tiba-tiba ia melihat seorang penjual buah yang tengah sibuk mengatur buah-buahnya dengan rapi. Abu Nawas yang iseng pun mendekati penjual buah tersebut dan bertanya, "Pak penjual, bolehkah saya mencoba buah ini sebelum membelinya?" Penjual buah dengan ramah menjawab, "Tentu saja Pak, silahkan mencoba." Abu Nawas pun mengambil satu buah apel dari tumpukan buah dan memakannya dengan lahap.
Setelah beberapa saat, ia mencicipi buah pir, lalu buah anggur, dan seterusnya. Ia terus mencoba buah-buahan tersebut tanpa berniat membelinya. Melihat tingkah Abu Nawas yang mencicipi buah tanpa berniat membeli, penjual buah tersebut mulai kesal. Ia berkata dengan sedikit kesal, "Maaf Pak, Anda sudah mencicipi hampir semua buah yang saya punya. Boleh saya tahu apakah niat Anda membeli buah atau hanya mencoba-coba saja?" Abu Nawas yang cerdik dengan santai menjawab, "Oh, maaf Pak, sebenarnya saya sedang mencari buah yang paling enak untuk diberikan kepada istri saya. Saya ingin memastikan bahwa buah yang saya beli benar-benar lezat sehingga istri saya senang. Tapi sepertinya semua buah yang Bapak jual sangat enak, saya bingung memilihnya." Penjual buah awalnya kesal, tetapi kemudian ia tersenyum mengerti. Ia berkata, "Baiklah Pak, jika begitu saya akan memberikan harga spesial untuk Anda." Abu Nawas pun tertawa sambil berkata, "Terima kasih Pak, ternyata mencicipi buah-buah ini memberikan manfaat yang baik. Sekarang saya tahu bahwa semuanya enak." Keduanya tertawa bersama. Dan akhirnya Abu Nawas membeli beberapa buah dari penjual tersebut. Ia pulang dengan senang hati, membawa buah-buah lezat untuk istri tercintanya. Setelah berbelanja, Abu Nawas istirahat sejenak. Abu Nawas duduk di bawah pohon di pinggir jalan. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis tunawisma yang kelaparan. Melihat keadaan pengemis tersebut, Abu Nawas merasa iba. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas memutuskan untuk berbagi buah-buah yang baru saja ia beli kepada pengemis itu. Ia memberikan beberapa buah apel, pir, dan anggur kepada pengemis tersebut dengan senyum ramah. Tak lama kemudian, seorang pedagang lewat dan melihat Abu Nawas berbagi buah-buahan kepada pengemis. Pedagang tersebut terkesan dengan perbuatan Abu Nawas yang begitu dermawan. Ia mendekati Abu Nawas dan berkata, "Hei sahabatku, aku melihat apa yang kau lakukan tadi. Kau begitu baik hati dan penuh kepedulian terhadap sesama. Bolehkah aku menawarkan sebuah pekerjaan padamu?" Abu Nawas terkejut, namun tertarik dengan tawaran tersebut. Ia menjawab dengan rasa ingin tahu. "Tentu, apa pekerjaan yang kau maksud?" Pedagang itu tersenyum dan menjawab, "Aku memiliki toko buah dan membutuhkan seorang yang pandai dalam memilih buah-buahan berkualitas. Dilihat dari cara kau mencicipi buah-buah di pasar, aku yakin kau memiliki keahlian dalam hal itu. Aku ingin mengajakmu untuk bekerja denganku." Abu Nawas sangat senang dengan tawaran tersebut. Ia tidak menyangka bahwa perbuatannya yang sederhana di pasar dapat membawa keberuntungan dan kesempatan baru baginya. Ia dengan senang hati menerima pekerjaan itu dan berjanji untuk memberikan yang terbaik. Dari kejadian lucu di pasar hingga akhirnya mendapat pekerjaan baru, Abu Nawas mengerti bahwa kebaikan dan kepedulian terhadap orang lain selalu membuahkan hasil yang baik. Tindakan kecil seperti berbagi buah-buahan kepada pengemis dapat membuka pintu kesempatan yang tak terduga. Abu Nawas pun menjalani pekerjaan barunya dengan penuh semangat dan keahlian dalam memilih buah-buahan terbaik. Ia menjadi karyawan yang dipercaya oleh pedagang dan berhasil mencapai kesuksesan dalam bidang tersebut. Cerita lucu ini mengajarkan kita tentang pentingnya kebaikan dan kepedulian terhadap orang lain. Tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membawa dampak positif dalam hidup kita, bahkan membawa keberuntungan dan peluang baru. Ia menggunakan kejadian lucu di pasar untuk mendapatkan harga spesial dan juga memberikan kebahagiaan kepada istri dengan buah-buah yang enak. Cara Abu Nawas menurunkan hujan. Kisahnya bermula ketika Abu Nawas melakukan kesalahan yang membuat Baginda Raja sangat marah.
Baginda Raja memerintahkan pasukan istana untuk secepatnya menangkap Abu Nawas. Sementara sosok humoris itu yang sedang berada di rumah memberitahukan kepada istrinya, "Wahai istriku, sepertinya aku harus meninggalkan kampung halaman untuk beberapa waktu," ucap Abu Nawas. "Ada masalah apa lagi, wahai suamiku? Kenapa engkau terlihat ketakutan?" tanya sang istri yang sangat khawatir. "Aku telah membuat kesalahan yang membuat Baginda Raja murka. Aku yakin tidak lama lagi pasukan istana datang kemari untuk menangkapku," jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengemas bajunya ke dalam tas dan segera pergi meninggalkan rumah. Ternyata dugaan dia benar. Selepas kepergiannya, beberapa prajurit istana datang menggeledah rumah Abu Nawas. "Mana Abu Nawas?" tanya salah satu prajurit kepada istri Abu Nawas. "Dia sudah pergi meninggalkan kampung ini," jawab istri Abu Nawas. Para prajurit pun langsung balik ke istana menghadap Baginda Raja. "Mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Nawas sudah tidak ada di rumahnya," kata istrinya. "Dia sudah meninggalkan kampung ini," jawab salah satu prajurit. "Kurang ajar, dia coba menghindari hukuman," pikir Baginda Raja. Sementara Abu Nawas mulai mengembara dan berpindah-pindah tempat dari kampung satu ke kampung yang lainnya. Suatu ketika dalam pengembaraannya, Abu Nawas melintasi sebuah dusun yang sedang dilanda musim kemarau. Abu Nawas yang mengenakan jubah dan sorban layaknya ulama besar sempat membuat perhatian warga. Mereka mengira Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirim seorang waliullah untuk menolong dusunnya yang sedang mengalami musim kemarau. Para warga pun segera mengerumuni Abu Nawas. "Assalamualaikum Syekh. Sudilah kiranya Tuan Syekh mampir sebentar di rumah kami," pinta kepala dusun. Abu Nawas pun sudah menolaknya. Namun karena para warga memaksa, ia pun mau tidak mau menerima ajakan mereka ke rumah kepala dusun. Abu Nawas dijamu berbagai macam hidangan dan diperlakukan istimewa layaknya raja. "Apa yang membuat kalian memperlakukanku sedemikian istimewa, padahal kalian tidak mengenalku?" tanya Abu Nawas. "Begini Tuan Syekh, dari penampilan Tuan, kami yakin kalau Tuan adalah ulama besar yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu desa kami," jawab kepala dusun. "Memangnya apa yang menimpa desa kalian?" tanya Abu Nawas lagi. "Sudah berbulan-bulan desa kami mengalami musim kemarau, tanaman-tanaman mati, air persediaan kami tinggal beberapa ember. Doakanlah desa kami wahai Tuan Syekh, agar desa kami diturunkan hujan," jelas kepala dusun. Abu Nawas terdiam mendengar keluhan mereka. Ia juga berbulan-bulan tidak mandi dan bajunya sudah lama tidak dicuci. Padahal tujuannya ke sini untuk menumpang mandi. Beberapa lama kemudian muncullah ide cemerlang di otaknya. "Baiklah, aku akan memanjatkan doa kepada Allah supaya desa kalian diturunkan hujan. Tapi ada syaratnya," ujar Abu Nawas. "Apa itu syaratnya Tuan Syekh?" "Kami bersedia melakukannya," balas kepala dusun. "Syaratnya adalah kumpulkan semua air persediaan kalian dan ditaruh di tengah lapangan," perintah Abu Nawas. Para warga pun membawa air terakhir yang mereka miliki. Total air yang terkumpul hanya 2 ember. Kemudian air tersebut ditaruh di tengah lapangan. Abu Nawas melepas bajunya dan mencucinya dengan air di ember pertama. Sedangkan air di ember kedua dia gunakan untuk mandi. Melihat hal itu, para warga pun menjadi terkejut. "Wahai Tuan Syekh, itu air terakhir persediaan kami yang rencananya untuk minum anak-anak kami," ucap salah satu warga. Perbuatan Abu Nawas ini tentunya mengundang reaksi kemarahan warga. Ada yang mencemooh, ada yang membentak, ada pula yang menghujat. Namun di tengah kegaduhan itu, Abu Nawas dengan tenang mengangkat bajunya yang dicuci,
lalu menjemurnya, dan perkataan para warga tidak dihiraukannya. Para warga bertambah emosi sehingga hendak memukulinya, tapi niat mereka langsung terhenti karena tiba-tiba terdengar suara guntur yang disusul hujan lebat. Penduduk pun lupa dengan marahnya, bahkan sebaliknya. Mereka berebutan mencium tangan Abu Nawas dan mulai berteriak kegirangan menyambut datangnya hujan yang sudah lama ditunggu. Saat itu sang kepala dusun menghampiri Abu Nawas. "Tuan Syekh, sebenarnya doa apa yang Tuan panjatkan sehingga langit berkenan menurunkan hujan?" tanya kepala dusun. Dengan polosnya Abu Nawas menjawab, "Begini, doaku biasa saja. Tapi jubahku ini tinggal satu dan tidak pernah dicuci selama berbulan-bulan. Bila aku menjemurnya, pasti hujan akan turun deras. Mungkin karena langit tidak tahan dengan bau jubahku ini," celetuk Abu Nawas cengengesan. Mendengar hal itu, sontak para warga langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sejak saat itu Abu Nawas mulai menetap di sana sembari menunggu kemarahan Baginda Raja reda. Kala itu di kota Baghdad tengah gempar oleh kehadiran orang asing. Persoalannya bukan pada orangnya, melainkan orang asing tersebut tidak mempercayai adanya Tuhan. Bukan hanya itu, ia juga menantang orang-orang Muslim untuk berdebat dengannya terkait keberadaan Tuhan. Kabar ini pun tersebar sampai ke telinga Baginda Raja. Karena dianggap membuat resah masyarakat, orang asing ini lalu dipanggil ke istana. "Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami?" tanya Baginda Raja. Orang asing ini pun menjawab, "Untuk apa aku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku?" Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, "Apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan?" Dengan tegas dan percaya diri, orang asing ini menjawab, "Tentu saja saya tidak percaya adanya Tuhan, dan saya juga tidak percaya adanya akhirat." Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja sempat terkejut. "Tetapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan, berarti keyakinan kita berbeda, jadi jangan ganggu rakyatku." Kalau Baginda Raja percaya adanya Tuhan, bisakah Baginda menjawab 3 pertanyaanku? Pertanyaan pertama, orang Islam yakin bahwa dunia dan isinya adalah ciptaan Allah. Lalu, siapa yang menciptakan Allah? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Pertanyaan kedua, katanya di dalam surga manusia tidak akan buang air besar, sedangkan mereka makan dan minum tiap hari. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu yang akan dimasukkan pasti akan keluar. Pertanyaan ketiga, orang Islam meyakini bahwa setan terbuat dari api. Tapi katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Mendengar pertanyaan orang asing tersebut, Baginda Raja hanya terdiam. Bisa saja Baginda Raja menjawabnya berdasarkan hadis dan Al-Quran. Tetapi yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Maka dijawabnya harus dengan logika. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja. Menteri tersebut berkata, "Baginda, kalau soal seperti ini, serahkan saja kepada Abu Nawas. Ia pasti bisa menjawab segala pertanyaan yang diajukan orang asing ini." Maka tak lama kemudian dipanggillah Abu Nawas ke istana. Setelah dijelaskan mengenai pertanyaan orang asing yang tidak percaya Tuhan ini, Abu Nawas pun duduk di hadapan orang asing tersebut. Abu Nawas kemudian berkata, "Silakan, apa yang ingin kau tanyakan?" Pertanyaannya pun sama, seperti pertanyaan yang diajukan kepada Baginda Raja, yakni siapa pencipta Tuhan? Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas kemudian berkata,
Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1. Sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas. Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1, jawab orang asing tersebut. Tepat sekali. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa? Angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1. Ya, benar. Sekarang, kalau angka 1 sendiri berasal dari angka berapa? Orang asing tersebut kaget dengan pertanyaan itu. Ia hanya terdiam tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata, pada intinya, semua angka pasti ada awalnya. Entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah. Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu ada. Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya. Orang asing itu pun langsung terdiam dan merenungi kata-kata Abu Nawas. Untuk jawabanmu yang pertama masuk akal juga. Sekarang untuk pertanyaan kedua. Bagaimana mungkin manusia bisa tidak buang air besar di surga? Abu Nawas kemudian menjawab, selama kamu dalam kandungan rahim ibumu, tentunya kamu makan dan minum. Karena menurut ilmu medis, seorang janin memakan sesuatu yang dimakan ibunya. Lalu, ketika kamu dalam kandungan ibumu selama 9 bulan, apakah kamu pernah buang air besar? Untuk kedua kalinya pertanyaan itu bisa dipatahkan oleh Abu Nawas. Sekarang pertanyaan terakhir. Bagaimana mungkin api bisa menyakiti api? Sebelum pertanyaan terakhir aku jawab, ujar Abu Nawas, kita harus berjanji. Kamu tidak boleh marah. Tentu saja, saya tidak akan marah, jawab orang asing tersebut. Tiba-tiba, Abu Nawas menampar pipi orang asing itu dengan sangat keras. Hei, apa-apaan ini? Kalau tidak bisa menjawab, jangan emosi dong, ujar orang asing itu. Siapa yang emosi? Jawab Abu Nawas. Itu tadi adalah jawaban saya. Apakah tadi kamu merasa sakit? Tentu saja sakit, jawab orang tersebut. Coba kamu perhatikan tangan saya. Bukankah tangan saya terbuat dari tulang dan daging? Begitu juga dengan pipi kamu. Tapi ketika tangan saya menampar pipi kamu, kamu langsung kesakitan kan? Itulah gambaran sederhana kalau api neraka bisa menyakiti setan. Setan pasti akan merasa kesakitan, meskipun ia sama-sama terbuat dari api.